Bab 11. Wajar lebih baik daripada sekadar rasional. Berusaha untuk lebih wajar biasanya lebih berhasil daripada mencoba menjadi rasional secara dingin. Anda bukan spreadsheet. Anda adalah orang. Orang yang kacau dan emosional. Butuh beberapa saat bagi saya untuk memahami hal ini, tetapi begitu berhasil, saya menyadari bahwa itu adalah salah satu bagian terpenting dari keuangan. Dengan itu datang sesuatu yang sering diabaikan. Jangan bertujuan untuk menjadi rasional dingin ketika membuat keputusan keuangan. Bertujuan untuk menjadi cukup masuk akal. Wajar lebih realistis dan Anda memiliki peluang lebih baik untuk bertahan dalam jangka panjang, yang paling penting saat mengelola uang. Untuk menunjukkan kepada Anda apa yang saya maksud, izinkan saya menceritakan kisah seorang pria yang mencoba menyembuhkan sifilis dengan malaria. Julius Wagner Jaureg adalah seorang psikiater abad ke-19 dengan dua keterampilan unik. Dia pandai mengenali pola dan apa yang dilihat orang lain sebagai gila hanya dianggap berani. Spesialisasinya adalah pasien dengan neurosifilis parah, kemudian diagnosis fatal tanpa pengobatan yang diketahui. Dia mulai memperhatikan sebuah pola. Pasien sifilis cenderung sembuh jika mereka mengalami nasib sial tambahan karena demam berkepanjangan karena penyakit yang tidak berhubungan. Wagner Jaureg berasumsi ini karena firasat yang telah ada selama berabad-abad, tetapi dokter tidak mengerti dengan baik. Demam berperan dalam membantu tubuh melawan infeksi. Jadi dia melompat ke kesimpulan logis. Pada awal 1900-an Wagner Jaureg mulai menyuntik pasien dengan jenis tifus, malaria, dan cacar kelas bawah untuk memicu demam yang cukup kuat untuk membunuh sifilis mereka. Ini sama berbahayanya dengan kedengarannya. Beberapa pasiennya meninggal karena pengobatan. Dia akhirnya menetap pada versi malaria yang lemah karena dapat secara efektif dilawan dengan kina setelah beberapa hari demam yang menggetarkan tulang. Setelah beberapa percobaan dan kesalahan yang tragis, eksperimennya berhasil. Wagner Jaureg melaporkan bahwa 6 dari 10 pasien sifilis yang diobati dengan malarioterapi pulih dibandingkan dengan sekitar 3 dari 10 pasien yang dibiarkan sendiri. Ia memenangkan hadiah Nobel dalam bidang kedokteran pada tahun 1927. Organisasi tersebut sekarang mencatat pekerjaan utama yang membuat Wagner Jaureg prihatin selama masa kerjanya adalah upaya untuk menyembuhkan penyakit mental dengan menimbulkan demam. Penisilin akhirnya membuat malarioterapi untuk pasien sifilis menjadi usang. Syukurlah. Tetapi Wagner Jaureg adalah satu-satunya dokter dalam sejarah yang tidak hanya mengakui peran demam dalam memerangi infeksi, tetapi juga meresepkannya sebagai pengobatan. Demam selalu ditakuti dan misterius. Bangsa Romawi kuno menyembah Febris, dewi yang melindungi orang dari demam. Jimat ditinggalkan di kuil untuk menenangkannya, berharap untuk mencegah getaran berikutnya. Tapi Wagner Jaureg menyukai sesuatu. Demam bukanlah gangguan yang tidak disengaja. Mereka memang memainkan peran dalam jalan tubuh menuju pemulihan. Kami sekarang memiliki bukti yang lebih baik dan lebih ilmiah tentang kegunaan demam dalam memerangi infeksi. Peningkatan suhu tubuh 1 derajat telah terbukti memperlambat tingkat replikasi beberapa virus dengan faktor 200. Banyak peneliti telah mengidentifikasi hasil yang lebih baik di antara pasien yang menunjukkan demam. Tulis sebuah makalah NEHA 3GY, Rumah Sakit Anak Seattle, termasuk bagian di situs webnya, untuk mendidik orang tua yang mungkin panik dengan sedikit peningkatan suhu anak mereka. Demam mengaktifkan sistem kekebalan tubuh. Mereka membantu tubuh melawan infeksi. Demam normal antara 100 derajat dan 104 derajat F, baik untuk anak-anak yang sakit. Tapi, disitulah sains berakhir dan kenyataan mengambil alih. Demam hampir secara universal dilihat sebagai hal yang buruk. Mereka diobati dengan obat-obatan seperti Tylenol untuk menguranginya secepat kemunculannya. Meskipun jutaan tahun evolusi sebagai mekanisme pertahanan, tidak ada orang tua, tidak ada pasien, sedikit dokter, dan tentu saja
Tidak ada perusahaan obat yang memandang demam sebagai sesuatu selain kemalangan yang harus dihilangkan. Pandangan ini tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diketahui. Sebuah penelitian dengan tegas mengatakan, pengobatan demam adalah hal yang umum di lingkungan ICU dan kemungkinan terkait dengan dogma standar daripada praktik berbasis bukti. 3Y, Howard Markel, Direktur Center for the History of Medicine, pernah berkata tentang fobia demam. Ini adalah praktik budaya yang menyebar seluas penyakit menular yang ada di belakangnya. Mengapa ini terjadi? Jika demam bermanfaat, mengapa kita melawannya secara universal? Saya tidak berpikir itu rumit. Demam menyakitkan. Dan orang-orang tidak ingin terluka. Itu dia. Tujuan seorang dokter bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit. Ini untuk menyembuhkan penyakit dalam batas-batas yang wajar dan dapat ditoleransi oleh pasien. Demam dapat memiliki manfaat kecil dalam memerangi infeksi, tetapi mereka menyakitkan. Dan saya pergi ke dokter untuk berhenti sakit. Saya tidak peduli tentang studi double blind ketika saya menggigil di bawah selimut. Jika Anda memiliki pil yang dapat menghentikan demam, berikan kepada saya sekarang. Mungkin rasional untuk menginginkan demam jika Anda memiliki infeksi, tapi itu tidak masuk akal. Filosofi itu, bertujuan untuk bersikap masuk akal dan bukannya rasional, adalah satu lagi yang harus dipertimbangkan orang ketika membuat keputusan dengan uang mereka. Keuangan akademik dikhususkan untuk menemukan strategi investasi yang optimal secara matematis. Teori saya sendiri adalah bahwa, di dunia nyata, orang tidak menginginkan strategi yang optimal secara matematis. Mereka menginginkan strategi yang memaksimalkan seberapa baik mereka tidur di malam hari. Harry Markowitz memenangkan hadiah Nobel untuk mengeksplorasi trade-off matematis antara risiko dan pengembalian. Dia pernah ditanya bagaimana dia menginvestasikan uangnya sendiri dan menggambarkan alokasi portofolionya pada 1950-an. Ketika modelnya pertama kali dikembangkan, saya membayangkan kesedihan saya jika pasar saham naik dan saya tidak berada di dalamnya, atau jika pasar saham turun dan saya sepenuhnya berada di dalamnya. Niat saya adalah untuk meminimalkan penyesalan masa depan saya. Jadi, saya membagi kontribusi saya 50/50 antara obligasi dan ekuitas. Markowitz akhirnya mengubah strategi investasinya, melakukan diversifikasi campuran. Tapi dua hal di sini penting. Salah satunya adalah bahwa meminimalkan penyesalan di masa depan sulit untuk dirasionalisasikan di atas kertas, tetapi mudah untuk dibenarkan dalam kehidupan nyata. Seorang investor rasional membuat keputusan berdasarkan fakta numerik. Seorang investor yang masuk akal menempatkan mereka di ruang konferensi yang dikelilingi oleh rekan kerja yang ingin Anda hargai, dengan pasangan yang tidak ingin Anda kecewakan, atau dihakimi oleh pesaing konyol namun realistis yang merupakan saudara ipar Anda. Tetangga Anda dan keraguan pribadi Anda sendiri. Berinvestasi memiliki komponen sosial yang sering diabaikan jika dilihat dari kacamata finansial yang ketat. Yang kedua adalah bahwa ini baik-baik saja. Jason Zweig, yang melakukan wawancara ketika Markowitz menggambarkan bagaimana dia berinvestasi, kemudian mencerminkan, pandangan saya sendiri adalah bahwa orang tidak rasional atau irasional. Kami adalah manusia. Kami tidak suka berpikir lebih keras dari yang kami butuhkan, dan kami memiliki tuntutan yang tak henti-hentinya atas perhatian kami. Dilihat dari sudut itu, tidak ada yang mengejutkan tentang fakta bahwa pelopor portofolio modern teori membangun portofolio awalnya dengan begitu sedikit perhatian untuk penelitiannya sendiri. Juga tidak mengherankan bahwa dia menyesuaikannya nanti. Markowitz bukanlah rasional atau irasional. Dia masuk akal. Apa yang sering diabaikan dalam keuangan adalah bahwa sesuatu bisa benar secara teknis, tetapi secara kontekstual tidak masuk akal. Pada tahun 2008, sepasang peneliti dari Yale menerbitkan sebuah penelitian yang menyatakan penabung muda harus membebani rekening pensiun mereka dengan menggunakan margin 2:1, hutang $2 untuk setiap dolar uang mereka sendiri, saat membeli saham. Ini menyarankan investor mengurangi leverage itu seiring bertambahnya usia.
yang memungkinkan penabung mengambil lebih banyak risiko ketika mereka masih muda dan dapat menangani roller coaster pasar yang diperbesar, dan lebih sedikit ketika mereka lebih tua. Bahkan jika menggunakan leverage membuat Anda terhapus ketika Anda masih muda, jika Anda menggunakan margin 2:1, penurunan pasar 50% membuat Anda tidak memiliki apa-apa. Para peneliti menunjukkan penabung masih akan lebih baik dalam jangka panjang selama mereka memilih sendiri kembali, mengikuti rencana, dan terus menabung di akun leverage 2:1 sehari setelah dihapuskan. Matematika bekerja di atas kertas. Ini adalah strategi yang rasional. Tapi itu hampir tidak masuk akal, tidak masuk akal. Tidak ada orang normal yang bisa melihat 100% dari akun pensiun mereka menguap dan begitu tidak bertahap sehingga mereka melanjutkan strategi tanpa terpengaruh. Mereka akan berhenti, mencari pilihan lain, dan mungkin menuntut penasihat keuangan mereka. Para peneliti berpendapat bahwa ketika menggunakan strategi mereka, kekayaan pensiun yang diharapkan adalah 90% lebih tinggi dibandingkan dengan dana siklus hidup. Ini juga 100% kurang masuk akal. Faktanya, ada alasan rasional untuk mendukung apa yang tampak seperti keputusan yang tidak rasional. Ini satu. Izinkan saya menyarankan Anda mencintai investasi Anda. Ini bukan nasihat tradisional. Hampir merupakan lencana kehormatan bagi investor untuk mengklaim bahwa mereka tidak memiliki emosi tentang investasi mereka karena tampaknya rasional. Tetapi jika kurangnya emosi tentang strategi Anda atau saham yang Anda miliki meningkatkan kemungkinan Anda akan menjauh dari mereka ketika mereka menjadi sulit, apa yang tampak seperti pemikiran rasional menjadi kewajiban. Investor yang masuk akal yang menyukai strategi mereka yang secara teknis tidak sempurna memiliki keunggulan, karena mereka cenderung bertahan dengan strategi tersebut. Ada beberapa variabel keuangan yang lebih berkorelasi dengan kinerja daripada komitmen terhadap strategi selama tahun-tahun rampingnya, baik jumlah kinerja maupun peluang untuk menangkapnya selama periode waktu tertentu. Peluang historis menghasilkan uang di pasar aras adalah 50/50 selama periode 1 hari, 68% dalam periode 1 tahun, 88% dalam periode 10 tahun, dan, sejauh ini, 100% dalam periode 20 tahun. Apapun yang membuat Anda tetap dalam permainan memiliki keuntungan yang dapat diukur. Jika Anda melihat, lakukan apa yang Anda sukai sebagai panduan untuk kehidupan yang lebih bahagia. Itu terdengar seperti nasihat kue keberuntungan yang kosong. Jika Anda melihatnya sebagai hal yang memberikan daya tahan yang diperlukan untuk menempatkan peluang keberhasilan yang dapat diukur sesuai keinginan Anda menyadari itu harus menjadi bagian terpenting dari strategi keuangan apapun. Investasikan di perusahaan menjanjikan yang tidak Anda pedulikan, dan Anda mungkin menikmatinya saat semuanya berjalan baik. Tetapi ketika air pasang mau tidak mau berubah, Anda tiba-tiba kehilangan uang untuk sesuatu yang tidak Anda minati. Ini adalah beban ganda, dan jalan yang paling tidak tahan adalah pindah ke sesuatu yang lain. Jika Anda bersemangat untuk memulai perusahaan, Anda menyukai misi, produk, tim, sains, apapun, saat-saat sulit yang tak terhindarkan ketika Anda kehilangan uang atau perusahaan membutuhkan bantuan ditumpulkan oleh fakta bahwa setidaknya Anda merasa menjadi bagian dari sesuatu yang berarti. Itu bisa menjadi motivasi penting yang mencegah Anda menyerah dan terus maju. Ada beberapa waktu lain ketika lebih baik bersikap masuk akal daripada rasional dengan uang. Ada bias rumah yang terdokumentasi dengan baik, di mana orang lebih suka berinvestasi di perusahaan dari negara tempat mereka tinggal, sementara mengabaikan 95% plus lainnya di planet ini. Itu tidak rasional, sampai Anda menganggap bahwa berinvestasi secara efektif memberikan uang kepada orang asing. Jika keakraban membantu Anda mengambil lompatan keyakinan yang diperlukan untuk tetap mendukung orang asing itu masuk akal. Perdagangan harian dan memilih saham individual tidak rasional bagi sebagian besar investor. Kemungkinannya sangat bertentangan dengan kesuksesan Anda.
Tapi keduanya masuk akal dalam jumlah kecil jika mereka menggaruk gatal cukup keras untuk meninggalkan sisa investasi Anda yang lebih beragam sendirian. Investor Josh Brown, yang mengadvokasi dan sebagian besar memiliki dana yang terdiversifikasi, pernah menjelaskan mengapa dia juga memiliki segelintir saham individu. Saya tidak membeli saham individu karena saya pikir saya akan menghasilkan alpha, outperformance. Saya suka saham dan sudah sejak saya berusia 20 tahun, dan itu uang saya bisa melakukan apa saja. Cukup masuk akal. Sebagian besar perkiraan tentang kemana arah ekonomi dan pasar saham selanjutnya sangat buruk, tetapi membuat perkiraan itu masuk akal. Sulit untuk bangun di pagi hari dan mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Meskipun itu benar, bertindak berdasarkan perkiraan investasi itu berbahaya. Tapi saya mengerti mengapa orang mencoba memprediksi apa yang akan terjadi tahun depan. Itu sifat manusia. Ini masuk akal. Jack Bogle, mendiang pendiri Vanguard, menghabiskan karirnya untuk mempromosikan investasi indeks pasif berbiaya rendah. Banyak yang menganggap menarik bahwa putranya menemukan karier sebagai hedge fund aktif dan manajer reksadana. Bogle, pria yang mengatakan bayaran tinggi dana melanggar aturan aritmatika yang sederhana, menginvestasikan sebagian dari uangnya sendiri ke dalam dana putranya. Apa penjelasannya? Kami melakukan beberapa hal untuk alasan keluarga, kata Bogle kepada The Wall Street Journal. Jika tidak konsisten, ya, hidup tidak selalu konsisten. Memang, jarang ada